Makanya kan kita harus mengatur ya, bukan tidak boleh, masyarakat tidak boleh mendorong, bukan. Justru kita harus kita atur. Oh, pengaturan ya. Manusia itu kalau nggak diatur, betul, suka semena-mena. Yes, betul. Ya, sehingga salah satu programnya adalah perhutanan sosial. Terkait dengan pengelolaan hutan yang lestari tadi, atau berkelanjutan. Berkelanjutan. Ini memang harus menjadi komitmen bersama. Ya, kenapa? Karena ini akan berdampak terhadap perubahan iklim. Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta Bincang-Bincang Tipis-Tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Trias Info. Di channel ini beragam isu yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Mantap. Pada tayangan kali ini kita akan mengangkat isu soal lingkungan dan kehutanan dengan topik upaya menurunkan emisi gas rumah kaca. Untuk itu kita menghadirkan bintang tamu luar biasa, Bapak Agus Justianto, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terima kasih Pak Agus sudah bersedia hadir di Bincang Tipis-Tipis. Sama-sama. Oke, Pak, terkait dengan topik upaya kita menurunkan emisi gas rumah kaca ini, instansi Bapak kan memiliki porsi ataupun bobot terbesar, di mana agar hutan kita dihutankan kembali, agar bisa mengimbangi gas rumah kaca ini. Iris tipis-tipis dulu Pak, soal upaya kita menurunkan gas emisi rumah kaca ini. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Nah, ini tentu pertanyaan yang sangat menarik dan juga ditunggu-tunggu oleh banyak orang, karena banyak orang yang masih belum paham mengurangi emisi gas rumah kaca ini bagaimana. Jadi saya mulai dengan komitmen kita di dunia internasional. Bapak Presiden Jokowi itu sudah menandatangani kesepakatan yang disebut dengan Paris Agreement atau Perjanjian Paris. Nah, di dalam Paris Agreement ini negara-negara yang tergabung khususnya dalam PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, itu menyepakati bahwa kita harus mempunyai upaya yang mungkin cukup ambisius agar pemanasan global ini tidak melebihi 2 derajat Celcius. Karena kita tahu sekarang ini dunia dihadapkan pada kenyataan bahwa bumi ini semakin panas. Itu akibat dari emisi gas rumah kaca yang seperti tadi disampaikan. Nah, dari situ Indonesia kemudian menurunkan kebijakan dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca dan juga memenuhi komitmen global yang salah satunya tadi adalah Perjanjian Paris. Nah, salah satu upaya kita untuk mengurangi gas rumah kaca adalah dengan membuat target yang disebut Nationally Determined Contribution. Nah, target tersebut itu sudah disampaikan kepada Sekretariat UNFCCC atau United Framework Convention on Climate Change. Jadi kita intinya adalah berjanji bahwa kita akan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui target-target yang sudah ditetapkan, dan itu sudah menjadi kebijakan pemerintah, yaitu mengurangi sebesar 29% dengan upaya sendiri. Maksudnya kita melakukan dengan biaya sendiri, itu kita berjanji sampai tahun 2030 bisa mengurangi 29% emisi gas rumah kaca. Dan akan ditingkatkan lagi menjadi 41% jika ada dukungan internasional. Nah, oleh karena itu pemerintah Indonesia langsung menghitung, mengkalkulasi dari 5 sektor utama yang terkait dengan perubahan iklim, yaitu pertanian, kemudian kehutanan,
kemudian ada energi, ada industri, satu lagi waste ya, waste itu bukan hanya sekedar sampah ya, tapi sektor waste. Nah, dari 5 sektor tersebut maka kita meminta masing-masing sektor untuk menyusun rencananya. Nah, kami di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memang bertanggung jawab untuk sektor kehutanan, kemudian membuat kebijakan yang disebut dengan Indonesia Forestry and Other Land Use Net Sink 2030. Nah, tadi kan pakai bahasa Inggris kan. 2030. 2030. Kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Dan penggunaan lain untuk net sink pada tahun 2030. Maknanya apa? Maknanya ya, di tipis-tipis dulu maknanya itu ya. Pada tahun 2030 kita ini akan mencapai target untuk tidak mengemisi karbon, atau bahkan kita bisa mengurangi emisi karbon yang cukup besar, yaitu sekitar minus 140 juta ton CO2 ekuivalen. Ya. Nah, kita di sektor kehutanan itu tidak hanya ya mampu menyerap dan menyimpan karbon, tetapi juga kita juga bisa berkontribusi, karena kita yakin kita bisa menyerap lebih banyak dan kita bisa berkontribusi untuk membantu sektor lain. Baik, Bapak. Seperti industri, transportasi itu kan sulit ya. Mengatur pengurangan emisinya. Polusi itu. Ya, terkait dengan polusi dan sebagainya. Nah, kira-kira sementara itu. Kita mau iris tipis-tipis dulu, karena tantangan ini tentu ada tantangan dan peluang untuk mensukseskan itu, Pak. Saya yakin kalau sendiri berat. Gak mampu. Dari Bapak tadi iris tipis-tipis itu, bagaimana membangun lintas sektoral, kalau kata bahasa populer sekarang membangun sinergi dengan katakanlah yang punya daerah kan Pemda, Pemprov gitu ya Pak ya. Yang punya lokasi hutan kan daerah. Kita kan di Jakarta ini, kalau nggak ada link tersambung dengan mereka, saya rasa sulit. Gimana membangun sinergi itu Pak Dirjen? Betul. Jadi tentu pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak bisa sendiri. Ya, setelah kita menetapkan kebijakan secara nasional melalui program yang disebut tadi VOLU tadi. Iya, VOLU ya, VOLU ya. VOLU, kita singkat aja VOLU ya. VOLU ya. Ini kita menghitung ya. Dan dari hitung-hitungan kita, kita tuh mampu memberikan kontribusi sekitar 59 sampai 60% dari total kontribusi semua sektor untuk pengurangan emisi. Bobotnya 59% kita, yang 41 itu mungkin dari sektor lain. Sektor lain ya, udah tinggi lah. Kan ada 5 tadi ya. Udah mayoritas lah itu. Udah dominan. Mayoritas lah kan. Dominan. Nah, tentu ini nggak bisa sendiri, makanya kita membuat rencana operasional. Nah, sebenarnya rencana operasional VOLU Net Sink 2030 ini bukan sesuatu yang baru. Karena sebenarnya kita selama ini sudah mempunyai program, kegiatan yang terkait dengan kehutanan. Itu sudah sejak zaman dulu pemerintah selalu membuat rencana terkait dengan pembangunan maupun rencana terkait dengan kehutanan itu sendiri. Nah, tentunya program ini harus dikuantifikasi. Kalau dulu kita cuma ngitung misalnya nebang pohon, berapa meter kubik ya. Terus satuannya itu berapa ton gitu ya. Atau berapa rupiah nilainya. Nah, sekarang kita hitung dalam CO2 ekuivalen. Kenapa? Karena ini menurut saya tipis-tipis tahu dulu itu. Karena dengan mengkuantifikasi atau mengkonversikan menjadi CO2 ekuivalen, kita kaitkan dengan janji kita, target kita untuk mengurangi emisi, karena satuan yang digunakan adalah CO2 ekuivalen. Artinya emisi yang bisa diserap itu satuannya adalah CO2 ekuivalen. Nah,
tadi kembali kepada pertanyaan bagaimana nih dilaksanakan oleh para pihak. Nah, kita Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah menyusun rencana operasional kita sosialisasikan. Ya. Oh, udah gencar nih sosialisasi. Gencar kita sosialisasikan dan saat ini hampir di seluruh provinsi kita berarti ada NGO juga ikut terlibat dong ini Pak ya? Ya, namanya sosialisasi kan sama dengan konsultasi publik ya. Iyalah, Nah, semua pihak. Itu kepentingan umat manusia kok ini Pak ya. Betul. Jadi kita sampaikan ini rencana kita nih, ini target kita. Tolong Anda juga berkontribusi. Anda hitung juga gitu, berapa Anda bisa berkontribusi. Apabila perlu takut-takutin dulu Pak, lihat tuh Korea Selatan tuh udah banjir kayak gimana itu kan iya kan Pak, dilihat Pakistan tuh. Oh iya. Itu kan bagian dari lingkungan dan hutan juga itu pasti ada kan Pak Dirjen. Jadi dampak dari perubahan iklim itu dirasakan melalui bencana yang ada, ya kan, terus Korea Selatan kenaikan pasang air laut juga udah ini. Muka air laut betul, terus kemudian terjadinya longsor, betul, Pak, banjir, betul Pak Dirjen. Itu ada di mana-mana. Iya. Dan yang paling parah lagi itu kan kebakaran, Pak. Iya, kebakaran hutan, iya Pak. Kenapa? Ini karena semakin panas. Iya. Saya mau tipis-tipis di Pak Dirjen, karena ini ngobrol-ngobrol sifatnya ya Pak ya. Bukan tanya jawab, kita bincang tipis-tipis. Ini kan dari segi nomenklatur itu kan namanya Bapak namanya pengelolaan hutan lestari. Namanya lestari itu kan ada namanya pengabadian di situ ya kan. Iya. Namanya yang tandus kembali dihutankan kembali, ya kan. Kenapa saya mengiris tipis-tipis di titik ini? Karena gini Pak, kalau hutan sudah gundul, dia pasti banjir di musim hujan, kering kerontang di musim kemarau. Betul. Makanya Bapak berkewajiban dari segi nomenklatur itu adalah melestarikan hutan, menghutankan kembali hutan. Betul. Langkah yang ditempuh teman-teman untuk melestarikan hutan ini apa? Mengingat sebelum lagi nanti ke pertanyaan berikutnya, bagaimana evaluasi perizinan bagi teman-teman pengusaha yang memanfaatkan lahan hutan itu? Silakan dulu Pak Dirjen. Iya, terkait dengan pengelolaan hutan yang lestari tadi atau berkelanjutan. Ya berkelanjutan. Ini memang harus menjadi komitmen bersama. Ya, kenapa? Karena ini akan berdampak terhadap perubahan iklim. Ya. Oleh karena itu upaya yang kita lakukan yang paling basic saja ya. Kita sekarang ini mempunyai program untuk mendorong orang menanam pohon. Iya Pak, betul. Waduh, ibadah besar itu ya. Mulia. Bahkan kalau kita menjelang meninggal pun, besok mau kiamat pun, kita harus nanam pohon katanya. Kita harus nanam pohon. Iya betul Pak. Nah, itu kita dorong itu melalui program-program bersama generasi muda misalnya. Jadi kita sudah mengumpulkan generasi muda untuk menghijaukan kembali, akan menghijaukan bumi kita ini. Udah jalan itu Pak. Udah mulai jalan. Ya, syukur kita juga punya program rehabilitasi hutan dan lahan. Jadi yang rusak-rusak itu kita rehabilitasi. Iya Pak. Contohnya misalnya yang rusak akibat kegiatan penambangan atau kebakaran, itu kita rehabilitasi lagi. Nah, kami sudah ada programnya. Nah, tentu kita juga akan melibatkan masyarakat karena masyarakat pun juga bisa berpartisipasi seperti tadi menanam pohon dimanapun ya, sebanyak-banyaknya jika mungkin, sehingga dengan adanya pohon ini harapannya bisa menyerap karbon lebih banyak. Benihnya nggak ada masalah ya, benih pohonnya nggak ada masalah, bibit pohon nggak ada masalah Pak? Tidak masalah, bahkan kita pemerintah itu menyediakan namanya persemen permanen. Itu tersebar di seluruh Indonesia. Jadi masyarakat atau siapapun yang ingin mendapatkan bibit itu tinggal minta saja. Karena kita sudah melakukan pembibitan melalui persemenan permanen tersebut, sehingga harapannya tidak ada kekhawatiran lagi nggak ada bibitnya gitu kan. Ya, jangan sampai suplai gas emisi lebih dominan, sementara pertumbuhan pohon minimal kan, itu pohon harus lebih tinggi kan Pak? Ya. Nah sebenarnya pohon itu kalau menurut saya ya Pak Dirjen, itu dia bebas emisi, emission free gitu loh. Jadi ini sekalian juga saya menjelaskan karena saya kebetulan orang kehutanan. Jadi ketika pohon tumbuh, kita tanam pohon ya, dia tumbuh, itu
melalui proses fotosintesa dia menyerap karbon, ya. Karbon diserap, kemudian disimpan, ya. Nah, karbonnya ini disimpan sehingga tidak lepas, tidak mengemisi. Ya, itu kan artinya kita sudah mengurangi. Iya. Nah, ketika pohon itu ditebang, misalnya untuk produksi, kan kita ada namanya HTI, HPH, itu kan ditebang, hutan rakyat. Iya betul lah, untuk industri ya nggak apa-apa lah. Ya. Nah, ketika ditebang, terus kemudian diproses menjadi produk hasil hutan, itu karbonnya tetap ada di situ. Bahkan ketika sampai produknya tuh seperti kertas, ini kan dari pohon ini. Iya, dari pohon, betul Pak. Ya kan, tisu gitu tuh. Iya. Itu karbonnya masih tetap ada. Iya kan? Logikanya kan betul kan? Itunya hilang gitu kan ternyata. Dia akan teremisi atau hilang ketika dia terbakar. Jadi kalau kertasnya terbakar, mengemisi dia, karbonnya hilang. Makanya kebakaran hutan ini juga. Makanya kita jaga hutan tuh tidak boleh terbakar semampu kita, karena supaya tidak mengemisi. Betul. Jadi kalau secara normal ya, kita menanam pohon, kita menebang, itu dalam ilmu kehutanan itu tidak mengemisi kecuali terbakar atau terdekomposisi atau lapuknya. Jadi pohon itu lapuk baru dia mengemisi. Iya. Nah, jadi semakin banyak kita menanam, ya, itu kan walaupun udah ditebang terus diproduksi, misalnya furniture gitu kan, ini nih karbonnya tetap ada nih. Waduh, hebat ya. Ya. Jadi artinya kita menyerap lagi kan, menyerap terus. Nah itu makanya kenapa sektor kehutanan dan penggunaan lahan lain itu diberi target sampai 59% tadi, itu karena memang kemampuannya secara alami untuk menyerap emisi itu sangat besar. Iya Pak, mengingat perjuangan untuk menghutankan kembali hutan ini, berarti di sisi lain juga Bapak sebaliknya juga harus menjaga jangan sampai ada konversi penebangan liar gitu ya Pak ya. Karena kita tahu kan banjir bandang tiba-tiba ada gelondongan-gelondongan kayu di hilir gitu kan. Betul. Itu dugaan itu memang kita sering lihat secara empiris. Gimana nih Pak Dirjen? Makanya kan kita harus mengatur ya. Bukan tidak boleh masyarakat tidak boleh mendorong, bukan. Justru kita harus kita atur. Karena pengaturan manusia itu kalau nggak diatur suka semena-mena. Yes, betul. Sehingga salah satu programnya adalah perhutanan sosial. Artinya kita memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mengelola pohon, mengelola hutan maksud saya. Jadi kita mengalokasikan, bahkan Presiden Jokowi itu mengalokasikan 12,7 juta hektar untuk diberikan kepada masyarakat, dikelola. Ya, tentu dengan ada persyaratannya ya. Dikelola bersama sehingga harapannya masyarakat secara ekonomis ya, karena dia mempunyai lahan hutan itu kan dia bisa manfaatkan secara ekonomi ya. Tidak hanya kayunya ya. Hasil hutan bukan kayu juga bisa. Bahkan jasa lingkungan. Betul. Bahkan nanti pun karbonnya itu bisa dijual ke depan ya. Nah, di situ masyarakat yang tadinya kan porsi pengelolaan hutan itu mungkin ingat zaman tahun 70-an itu kan hanya diberikan kepada konsesi hutan atau perusahaan-perusahaan. Nah, sekarang porsinya kita udah mulai merubah. Kita memberi kesempatan masyarakat. Kalau dulu mungkin cuma kurang dari 10%, sekarang lebih dari 30% itu diberikan kepada masyarakat. Baik, Pak Nurjan. Untuk Monep, untuk pelaku usaha ini yang bergerak di sektor lahan kehutanan ini kan kita ini masyarakat biasa aja lah Pak, yang dengan bahasa sederhana, langkah ditempuh teman-teman di KLHK soal tata kelola. Kan Pak Watabal kan manusia itu harus diatur supaya tertib. Nah, terhadap pelaku usaha yang bersentuhan dengan kawasan hutan gimana Pak evaluasinya agar tetap berjalan baik gitu? Kita ini manusia itu sebenarnya kan cinta damai ya. Kita nggak mau ribut. Betul ya. Kita tidak mau konflik. Kalau bisa dasarnya manusia itu cinta damai. Kalau orang kampung saya kalau bisa dipersulit buat apa dipermudah? Kalau bisa dipermudah buat apa dipersulit ya kan? Jadi kita minta ya, misalnya konsesi diberikan kepada perusahaan pun itu ada kewajiban mereka untuk mengikut sertakan masyarakat sekitar melalui program kemitraan. Jadi lo jangan
jangan menguasai sendiri, Iya, iya. libatkan masyarakat, tidak hanya sekedar jadi buruh, bahkan kalau mereka memang bersedia mengalokasikan ya untuk masyarakat, bahkan kita sudah mempunyai program perhutanan sosial, Ya. maka artinya kan kita sama-sama senang ya, perusahaan senang, masyarakat senang, ekonomi sejahtera, Indonesia maju. Tapi kalau hutan lindung kartu mati nggak boleh diapa-apain ya Pak. Biar ini, kalau hutan lindung ini. Kita harus tahu bahwa rezim kehutanan di Indonesia itu mengklasifikasikan hutan Iya Pak, ini dulu tipis-tipis dulu biar pemirsa kita. menjadi minimal ada 3 Iya Pak Dirjen. klasifikasi. Yang pertama adalah hutan lindung tadi. Ya, itu udah nggak bisa diapa-apain itu ya. Bukan tidak bisa Ya. diapa-apain. Nah, jadi Itu ada persyaratannya. Jadi kita memang fungsinya sebagai lindung, karena jadi ada kriterianya penetapan hutan lindung, terus kemudian hutan konservasi dan hutan produksi. iya, Itu ada kriterianya. Iya. Jadi misalnya keragaman hayati itu Pak, betul-betul. ya termasuk keragaman hayatinya, kemudian ada Betul. slope ya, slope itu apa? Kemiringannya. Iya. Terus rainfall intensity atau intensitas hutannya, sama soil erodibility. Jadi ini terkait dengan erosi. Iya. Jadi kalau yang misalnya ini rawan erosi atau longsor, Iya. itu ada dihitung terus dikelompokkan jadi hutan lindung. Iya. Ya. Betul. Nah, bukan tidak boleh diapa-apakan, itu bisa dilakukan. Kalau menebang itu memang tidak boleh. Iya. Tapi kalau kita memungut hasil hutan bukan kayu, boleh. Oh. Ya kan di hutan kan banyak pohon, ini misalnya pohon mangga ada ambil gitu, pohon durian. Nebangnya ya nggak boleh ya. Nebangnya tidak boleh di hutan lindung. Ya. Jadi hasil hutan bukan kayunya boleh. Kemudian ada hutan konservasi. Ya, hutan konservasi itu lebih longgar lagi. Maintenance ya Pak. Ya, dia bisa untuk jasa lingkungan gitu ya. Untuk ekowisata Iya, gitu. Ya, tapi itu terbatas. Tidak mengganggu pepohonan Iya. yang menjadi utama. Bahkan kita sudah mempunyai hutan konservasi ini dengan berbagai klasifikasi selain Taman Nasional, ada Suaka Marga Satwa dan sebagainya. Jadi itu udah banyak. Iya Pak Dirjen. Ya seperti misalnya contoh Taman Nasional itu boleh dikunjungi, boleh untuk ekowisata. Iya. Jadi iris tipis-tipis terakhir ini Pak Dirjen. Benar, satu lagi. Iya, betul. Satu lagi hutan produksi. Hutan produksi, iya. Nah, hutan produksi itu memang fungsinya untuk produksi. Oh, industri ya, Untuk untuk industri bahan baku kayu, ya, betul, industri betul. kayu. Iya. Jadi memang kita tebang. Iya. Hutan alam pun ditebang. Iya, Pak itu Dirjen. juga ada sistemnya. Di kita di kehutanan itu ada metodologi atau sistem yang disebut dengan silvicultur. Ya. Bahkan dengan silvicultur yang intensif itu bisa mengurangi emisi karbon. Kalau dulu jadi nebang itu bukan asal nebang aja gitu. Jadi ada pengaturannya. Nah, itu berbeda dengan yang memang hutan taman industri yang memang untuk ditebang ya. Karena dia dipanen untuk memenuhi suplai industri-industri kayu. Baik. Karena kalau enggak ya, dari mana kita dapat kertas ini? Iya, betul. Dari mana kita punya tisu itu? Iya. Tempat duduk kita semua ini kayak mebelnya ini ya. Iya. Nah, tapi kita tentu ada prinsip-prinsip yang disebut prinsip kelestarian. Ya, jadi nggak sembarangan. Iya. Sepanjang dia dikelola secara SFM atau Sustainable Forest Management atau prinsip pengolahan hutan lestari, maka itu diperbolehkan ditebang. Jadi bukan haram. Kecuali hutan lindung tadi ya, itu memang tidak boleh ditebang gitu. Jadi itu Pak, ini saya ada pertanyaan titipan dari sebagian masyarakat nih Pak, soal lahan-lahan perhutanan katanya ada tumbuh sawit gitulah, enggak semacam rumor dia kan. Gimana Bapak menjelaskan lahan-lahan hutan yang Bapak tadi kan lestari gitu ya, ada sawit tumbuh di situ. Sebenarnya gimana sih Pak itu ininya itu soal katanya tadinya kawasan hutan jadi sawit itu, ini masyarakat yang awam loh, jangan terlalu bahasa-bahasa tinggi dulu ini. Gimana itu Pak Dirjen? Iya,
Nah, orang menanam sawit itu karena dari sisi ekonomis itu lebih menguntungkan. Ya, betul. Karena kan dari produksi itu bisa lebih cepat dijual. Ya, betul. Kebetulan harganya sedang naik. Jadi demand-nya atau permintaannya itu sangat tinggi. Iya, Pak Dirjen. Nah, kalau hutan ini kan perlu kesabaran lebih lama lagi. Iya. Tapi sebenarnya sekarang juga hutan tanaman industri itu juga dengan jenis-jenis yang cepat tumbuh, itu 5-10 tahun pun udah bisa diproduksi, bisa ditebang. Enggak, masalah awam mengatakan, wah nih, banjir bandang nih, karena di hulu sana udah ditanamin sawit nih, kayak gitu loh Pak, bahasa-bahasanya kayak gituan. Jadi, saya perlu sampaikan bahwa sawit itu bukan tanaman hutan. Ya. Oh, iya. Jadi, itu yang ngomong bukan saya, itu di peraturan. Ada Undang-Undang 41 tahun 19 berapa Mas Tito? 99. Jadi di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa sawit itu bukan tanaman hutan. Oh, iya. Jadi kita nggak boleh menanam sawit di kawasan hutan. Tetapi sekarang yang terjadi kan sudah ada keterlanjuran orang nanam sawit di hutan. Iya, udah terlanjur katanya. Ada yang memang merambah, ya kan? Orang-orang desa yang nggak tahu itu kawasan hutan. Terus kemudian perusahaan pun juga ada yang diem-diem juga tiba-tiba menanam sawit. Nah, kita harus menyelesaikan keterlanjuran, saya sebut keterlanjuran ini, tentu dengan tidak bisa kita tebang gitu, tebang usir gitu, ya kan? Kita harus manusiawi. Betul Pak, betul. Jadi konsepnya adalah kita sebut sebagai jangka benah. Jadi kan kita menanam pohon itu kan ada rotasinya ya, sampai dia masa tebang gitu, ya. Nah, kita minta boleh Anda menanam sawit tadi yang terlanjur. Bukan boleh menanam sawit. Boleh Anda memanfaatkan sawit yang sudah terlanjur tadi, tapi tolong Anda tanam juga tanaman kehutanan. Karena bisa mix itu bisa. Bisa. Ya. Jadi sampai nanti pada saatnya dia harus ditebang sawit, nah ini tanaman hutannya udah tinggi. Kembali lagi ke posisi semula. Jadi kompromi terus ya Pak. Karena nggak bisa dipaksa-paksa orang. Betul, kita marah nanti. Betul Pak. Ini Pak Dirjen, iris tipis-tipis terakhir ini. Karena mengingat tadi Bapak bilang tadi Volu Netsing 2030, kan berarti kan sekarang udah 2008 tahun lagi nih yang 59% itu ya kan Pak. Iya. Bapak progresnya itu gimana Bapak melihat sampai ke 2030 ini dalam pengamatan Bapak ke depan teropong? Ya seperti saya bilang tadi bahwa program Volu Netsing ini bukan program yang baru ya. Itu pekerjaan kita sehari-hari, sebenarnya program-program sudah ada, cuman tadi dikuantifikasi menjadi CO2 ekuivalen. Nah, kita tetap lanjutkan program-program kita. Kemudian kita menyusun rencana operasional ya. Kita buat target-targetnya. Jadi nanti diturunkan masing-masing wilayah ini berapa dia mampu menyerap karbon itu dengan penanaman ya. Nah, tentunya dengan waktu yang terbatas tadi tinggal 8 tahun, tentu kita berkejaran dengan waktu ya. Tetapi yang paling penting kami sudah mempunyai studi ya. Jadi ada studi yang dilakukan paling tidak di 2 KPH. KPH itu Kesatuan Pengelolaan Hutan. Jadi pengelola hutan yang di tingkat tapak yang terkecil itu namanya KPH. Dari studi ini aja ternyata ketika dia tumbuh, pohon itu menyerap ya dan tidak terbakar, itu ternyata memang betul dia bisa menyerap karbon lebih besar, ya tidak mengemisi karbon. Artinya kita yakin optimis dengan sisa waktu 8 tahun dengan melaksanakan program-program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sepanjang tidak terbakar, sekali lagi tidak terbakar atau lapuk atau teremisi, tidak mengemisi. Soalnya kertas inilah kalau nggak terbakar masih karbonnya masih ada di sini. Oke, demikian bincang-bincang tipis-tipis bersama Bapak Agus Yustianto, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.